Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara dan sahabat seiman dimanapun antum saat ini berada, menyimak kajian kita hadis Arba'in Maqdisiyah, hadis 40 hadis pilihan terkait dengan Baitul Maqdis Palestina. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-25, yaitu tentang harapan dan doa Nabi Musa agar beliau dikuburkan di Baitul Maqdis. Mari kita simak hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ursila malakul maut ila Musa alaihi wassalam. Malaikat maut dikirim kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau malaikat maut dikirim, ngapain? Ngajak jalan-jalan? Bukan. Malaikat maut bila sudah dikirim kepada seseorang, satu saja tugasnya, cabut nyawa orang itu. Jadi saat malaikat maut nyampe, malaikat maut hadir dalam wujud manusia. Matanya melihat ke arah Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya sangat pantang, ditatap dengan tajam. Dia datangi orang itu. Ente siapa? Dan dia berkata, ana malakul maut. Saya ini adalah malaikat kematian. Nabi Musa tidak percaya. Ini orang kayak lagi ngeledek gitu ya. Kamu pikir gua takut? Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam, falamma ja'ahu sakkah. Ketika datang malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam, sakkahu. Dipukul oleh Nabi Musa di bagian salah satu pelipisnya, entah kanan entah kiri, di mana keluarlah satu bola matanya. Di hadis Sahih Bukhari, lepaslah pertemuan geraham ini ya, lepas sehingga bergelantungan. Parah ya, pukulan Nabi Musa ini memang luar biasa. Kita masih ingat bagaimana Nabi Musa memukul satu orang lelaki dari kaumnya Fir'aun. Satu kali pukul saja mati di tempat. Itulah dia Nabi Musa. Seperti hadis sebelumnya kita baca, apa kata Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj, aku melihat Nabi Musa adalah sosok laki-laki yang paling ideal. Fisiknya kokoh, indah, wajahnya sangat menarik, tidak ada sedikit pun celah, kata Rasulullah. Jadi Nabi Musa itu bukan hanya di segi performan yang luar biasa, tapi ternyata juga memiliki tenaga dan pukulan yang paling mematikan. Ini malaikat maut, orang yang malaikat ditugaskan dan diciptakan khusus untuk mematikan. Dan dia tidak bisa mati. Seluruh malaikat nggak bisa mati kecuali Allah saja yang mematikannya pada hari kiamat kelak. Karena dia nggak bisa mati, walaupun ini sudah boleh dikatakan bonyok, biji matanya keluar, maka faraja'a ila rabbih, kembalilah malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala, dia berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, kau kirim hamba kepada makhlukmu dari kalangan manusia, yaitu Nabi Musa, di mana dia tidak menginginkan kematian. Jadi ini sejarahnya ya, mungkin pertama kali malaikat maut digebukin oleh manusia, dan yang melakukannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Saudara dan sahabat, ternyata kami baca-baca dalam berbagai literasi dan sejarah, Nabi Musa ini memang jagoan dalam apa saja, bela diri ya, gulat dalam bertinju, dalam beliau jagoannya, dan beliau memang sangat prima ya kekuatannya. Maka malaikat maut dia kena jatah oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan laporan malaikat maut, karena malaikat maut bukan dikirim untuk ngajak berantem ya. Tugasnya cuma cabut nyawa. Tapi setiap para nabi, ini bedanya, beda dengan kita, beda dengan para wali-wali dan ulama dan lain-lainnya. Setiap para nabi memang kata Rasulullah, saat nyawanya akan dicabut, jadwalnya sudah datang, Allah pasti berikan adab pada malaikat maut. Datangi dia dengan salam, ya, tunjukkan dan nyatakan siapa dirimu, perkenalkan dulu bahwa tugasmu adalah mencabut nyawanya. Bila dia berkenan, cabut nyawanya. Bila dia belum berkenan, biarkan saja dulu. Itu adab adab malaikat maut bila ditugaskan mencabut nyawa para nabi dan rasul. Jadi Masya Allah ada adabnya. Kalau kepada kita nggak ada cerita begitu ya. Datang bat langsung, ya, datang langsung main sikat. Buat tunai ya, datang dan jemput langsung terjadi. Ini kalau kepada selain para nabi dan rasul. Jadi begitu juga dilakukannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian saat Allah melihat kondisi malaikat maut yang parah begitu, dan tapi tidak mati, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah berikutnya? Wa qala
Faraddallahu alaihi ainahu. Allah kembalikan kondisinya dan Allah kembalikan matanya. Dikembalikan oleh Allah matanya. Wa qala, apa firman Allah kepada malaikat maut ini? Irji'. Kembalilah engkau hai malaikat maut, faqul lahu, ya, yad'u yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin min sana. Katakan kepada Musa, bila engkau mau, tempelkan telapak tanganmu ke tubuh salah seekor lembu, kemudian setiap bulu, setiap helai bulu yang terhimpit oleh telapak tanganmu akan dihitung 1 tahun perpanjangan umurmu. Wow, berapa panjang umur Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa mau panjang umur, ya udah tempelin telapak tanganmu. Kan setiap bulu daripada hewan yang engkau impit dengan telapak tanganmu itu, bulunya 1 helai dihitung oleh Allah perpanjangan umur 1 tahun. Maka Nabi Musa AS setelah mengetahui itu, ya, malaikat maut datang lagi, ini ceritanya. Di hadis yang lain malaikat maut datang lagi. Nampak sama Musa bahwa kondisinya sudah kembali oke, dah hanya dalam waktu yang sesaat saja. Matanya sudah kembali oke, kepalanya yang sudah peang di sebelah, salah satu sebelah daripada kepalanya itu sudah oke, gerahamnya sudah bergelantungan, sudah kembali, dan sempurna lagi seperti awal. Dan dengan itu Nabi Musa tahu ini bukan orang biasa. Barulah dia percaya, apalagi malaikat maut membuat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata malaikat maut? Saya yang kemarin kau gebukin. Saya malaikat maut. Allah telah memperbaiki ini tanda utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila engkau memang belum berkenan, Allah berfirman kepadamu bahwa tempelkan telapak tanganmu, bla bla bla. Setelah itu apa kata Nabi Musa alaihissalam menanggapi pesan yang disampaikan oleh Allah SWT melalui malaikat maut ini? Ayyu Rabb, thumma madza? Ya Allah, baiklah. Ini ben aja ya. Nabi Musa itu langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia digelari dengan mutakallim, kalimullah. Orang yang diajak oleh Allah langsung berbicara. Ibarat kita langsung main telepon aja ke presiden gitu ya. Beliau langsung mau berkomunikasi dengan Allah. Ya Rabb, tsumma madza? Ya Allah, kalau sudah saya jalani umur yang begitu panjang, di mana per setiap helai bulu hewan yang saya impit dengan telapak tangan saya dijadikan 1 tahun, maka apa lagi setelah itu ya Allah? Apa lagi berikut yang terjadi? Qala tsummal maut. Ya, Allah langsung menjawab, tsummal maut. Ya tetap mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetap mati. Allah telah menjadikan sunnatullah, yaitu setiap yang bernyawa wajib mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas wajib mati. Lalu apa kata Nabi Musa SAW? Fal'ana. Ya Allah, kalau bakal ujungnya mati juga, sekarang aja ya Allah. Kalau memang ini udah jadwal saya ya Rabb, sekarang saja. Di hadis yang lain Nabi Musa berkata, aku telah lama merindukan hari pertemuan kita ya Allah, maka bila memang telah datang jadwalku, sekarang saja. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada Nabi dan Rasul manapun di muka bumi yang pernah Allah utus, melainkan menjelang kematiannya mereka didatangi oleh malaikat maut yang berwujud dan menjelma dalam wujud manusia, ngasih kabar dulu, ngasih salam, lalu minta izin. Kalau diizinkan mereka dicabut, dan kalau tidak diizinkan mereka diberi tangguh. Tapi kata Rasulullah, tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul Allah setelah didatang malaikat maut pasti mereka minta saat itu juga. Kenapa begitu saudaraku? Ada rasa yang lama dipendam di dada, yaitu meninggalkan dunia yang fana, menemui sang kekasih yang maha dicintai. Ya, Allah adalah kekasih yang maha dicintai. Menjadikan kerinduan yang telah lama dipendam, sekarang sudah datang waktunya, masa mau ditunda lagi? Enggak. Setiap para nabi dan rasul pasti minta sekarang. Ya. Tapi tidak ada Nabi dan Rasul yang berani minta dipercepat, ya Allah, ke pertemuan kita, atau ditunda dulu. Tidak ada. Dan orang-orang soleh beriman, para ulama, para wali-wali juga begitu. Kerinduan mereka kepada Allah sangatlah amat sangat dahsyat. Dan ketika pertemuan itu sudah datang, orang-orang beriman, para ulama, para wali-wali apalagi, pasti akan sangat menyambut hari di mana mereka akan berjumpa dengan Sang Maha Kekasih yang selama ini disembah dan dipuja, diagung-agungkan, dimuliakan. Saudara dan sahabat tercinta, kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Di tempat beliau itu berada, di mana malaikat akan mencabut nyawanya, Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Rabb, berikan hamba
pengkabulan permintaan terakhir. Apa kata Allah? Aku ingin dikuburkan di bumi yang disucikan ini, tanah Baitul Maqdis, ya. Aku ingin dikuburkan di sini, ya Allah. Ya Allah. Maka Allah mengatakan, hai Musa, ambil batu, lemparkan. Seberapa kau bisa jauh melemparkan lemparanmu, disitulah engkau akan dikuburkan. Ya, berarti masih di tanah Baitul Maqdis. Oke, saudara dan sahabatku yang tercinta. Nah, kalau kita ada rezeki berangkat pada insyaAllah 23 Januari 2025, bila Allah izinkan, kita berangkat dalam rangka menapak tilasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita akan datang ke makamnya Nabi Musa. Tapi ingat, ada perbedaan antara makam dengan qabr, ya. Kalau makam, tempat yang pernah dikunjungi oleh orang tertentu, baik itu Nabi, Rasul, tokoh atau apa, itu makam namanya. Seperti makam Ibrahim yang ada di depan Ka'bah, ya, itu makam. Ya, seperti tempat ini di Isra Mi'raj, Nabi kan pernah menginjakkan kaki di daerah itu namanya makam Rasulullah SAW. Itu ada makam Nabi Nuh, ada makam-makam. Makam itu bukan seperti bahasa Indonesia. Kalau makam bahasa Indonesia adalah kuburan. Nah, kuburan bahasa Arab ya qabr, ya. Kalau pekuburan maqbarah. Nah, di Baitul Maqdis itu, yang tahu di mana persisnya kuburan Nabi Musa hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat yang ngasih tahu. Jadi Nabi Musa, kalau seandainya hari ini ditemukan kuburannya oleh kita, kita gali, masih hidup utuh. Ya, tubuhnya masih sangat utuh. Seluruh tubuh para Nabi dan Rasul utuh. Seperti apa mereka awal dulu meninggal, ya, seperti itu mereka ditemukan kursinya sekarang. Bahkan kalau dipegang, jasadnya pun masih hangat, ya, seolah masih hidup. Itulah kemuliaan seluruh para Nabi dan Rasul. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW, falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariqi indal kathibil ahmar. Ya, kalaulah aku sedang ada di sana, aku kasih tunjuk kalian di mana posisi kuburan Nabi Musa yang sebenarnya, yaitu di daerah yang kata Rasulullah ada bata merahnya, ya, yang ada di pinggir jalan di bawah tumpukan pasir merah. Nah, saudara dan sahabat, Nabi Muhammad saja yang tahu. Orang hanya bisa menduga-duga, kepastian tidak bisa kita tentukan selama Nabi belum menentukan di mana tempatnya, kecuali ada beliau di sana. Nah, inilah dia perjalanan di mana keagungan Baitul Maqdis ini. Karena saudara dan sahabat tercinta, hampir tidak ada Nabi dan Rasul di muka bumi yang pernah Allah utus, ya, kecuali seluruh mereka pernah menginjakkan kakinya di Baitul Maqdis, Palestina. Bagaimana dengan kita? Apakah tidak ingin kaki kita ini pernah menginjak di tempat yang diinjak oleh para wali-wali Allah yang teragung, termulia, para Nabi-Nabi dan Rasul? Bercita-citalah, berazam kuatlah, menabunglah dan berangkatlah. InsyaAllah ta'ala, Allah selama ini, alhamdulillah, Al-Fakir baru saja pulang 2 hari yang lalu, ya, dari 5 negara, Mesir, Yordania, dan Palestina, ya, Israel, Arab Saudi. Kami sudah masuk ke Palestina dan masuk ke Baitul Maqdis. Perjalanan alhamdulillah disehatkan semua kami oleh Allah, kemudian dilancarkan semuanya, masuk juga dalam keadaan aman, berada di sana selama 4 hari 3 malam, lancar semua ibadah, aman semua urusan, tidak ada satupun yang mengalami hal yang tidak diinginkan. Bahkan tidak ada jemaah yang sakit, malah yang sakit-sakit dari luar nyampe sana sehat. Masya Allah, ya. Alhamdulillah seluruh jemaah selesai dan puas. Kemarin kami baru saja perpisahan, foto bersama. Besoknya kami baca di grup. Apa kata jemaah? Kami puas semuanya dengan pelayanan yang diberikan dalam perjalanan ini. Ada Buya yang membimbing, ada TL yang bagus, ada mutawif yang keren, dan pendamping-pendampingan di setiap daerah. Masya Allah. Sabah, ke depan kami akan terus berangkat dengan Sabah untuk melaksanakan ibadah ketiga tanah suci. Ini keren, saudaraku. Sahabat-sahabat tercinta yang kami muliakan, insya Allah kita berangkat kembali, ya, di tahun 2025. Januari, tanggal 23 Januari, insyaAllah, dalam rangka Isra Mi'raj. Kalau ada yang mendaftar, bisa dihubungi di nomor kita berikut ini, ya, dan disebarkan pada yang lain agar mereka tahu kemana mereka untuk bisa merapat buat berangkat bareng Buya, yaitu di 0812 888 31331. Bismillahirrahmanirrahim. Allah beri kita rezeki, Allah beri kita kesehatan, insyaAllah ta'ala. Jadi inilah dia hadis kita yang ke-25
Bismillah ta'ala kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya di pertemuan kita yang akan datang insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.